kita bertemu kembali di pembelajaran life skill ya. Nah, hari ini Ustadz akan mengajak kalian bertemu dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Pangkal Pinang, dan juga Ustadz akan mengajak kalian bertemu dengan Bapak Mikron Antariksa, yaitu Kepala BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ya, sekaligus Kepala Penanganan COVID-19 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dan juga Ustadz akan memperkenalkan kalian kepada Ustadz Solahuddin selaku penjamin mutu bidang keislaman di SDIT Albina. Baiklah saleh-salehah, kita akan memulai pembelajaran life skill kita pada hari ini. Yang pertama, Ustadz ingin mengajak kalian, kita perkenalan ya dengan Bapak Mikron Antariksa, Kepala BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Nah, apa sih yang dikatakan oleh Bapak Mikron Antariksa tentang COVID-19 ini? Kita dengar bersama-sama. Dengar ya. Nah, anak saleh-salehah, kali ini Ustadz akan bertemu Pak Mikron Antariksa. Beliau ini adalah Kepala BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan juga sebagai Ketua Pelaksana Gugus Tugas COVID-19 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kita akan bincang-bincang dengan beliau ya, dengan Pak Mikron ya. Yuk, kita ikut Ustadz ya. Oke. Mana dia? Nah, anak saleh-salehah, bertemu kembali kita dengan Pak Mikron Antariksa. Gimana Pak kabarnya Pak? Sehat Pak ya? Ya, alhamdulillah dalam keadaan sehat, tetap semangat. Tetap semangat ya. Oke, saleh-salehah, hari ini Ustadz kembali berbicara atau mau mencari informasi buat kalian semua ya tentang COVID-19 ya. Bagaimana itu kita berbicara dengan Pak Mikron ya, sebagai Kepala BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan juga Ketua Pelaksana Gugus Tugas COVID-19 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pak, dengan tingginya angka kasus ya tertinggi, terutama di Pangkal Pinang ya, tertinggi ya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ya. Bagaimana sih cara terjangkitnya orang sampai terjangkit atau terinfeksi virus COVID-19 ini? Bagaimana caranya Pak? Ya, jadi virus ini bentuknya sangat kecil, berapa mikron ya, dan apalagi dengan mikroskop aja susah untuk melihatnya, apalagi dengan kasat mata, sehingga memang penularan yang paling sering terjadi itu karena pertama pada waktu kita tidak bersih tangannya, kadang-kadang kan megang sesuatu ataupun mengusap sesuatu dari yang droplet ya, dari benda-benda, kemudian tangan tersebut karena kita tidak cuci tangan langsung ke mulut ataupun ke hidung, mengusap hidung, mengusap mulut atau mata. Nah, kemudian virus itu akhirnya menyebar melalui hidung, mulut dan mata tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, karena tidak sering cuci tangan. Yang kedua, karena posisinya kita tidak menggunakan masker ya. Menggunakan masker pada waktu orang berbicara, pada waktu orang batuk ataupun bersin yang tidak sesuai etika, tidak ditutup dan tidak menggunakan masker, dropletnya langsung kemana-mana. Pada waktu itu kita tidak menggunakan masker dan masuk melalui hidung, mulut dan mata tadi. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, tidak menjaga jarak, artinya pada waktu kita berbicara tidak menggunakan masker, dalam waktu dekat ngomong juga terkadang ada droplet yang masuk. Nah, makanya tiga hal tadi mencuci tangan, menggunakan masker dan menjaga jarak itu yang efektif untuk mencegahnya. Dan pada waktu sudah masuk ke dalam tubuh kita virus tersebut, kemudian kita pulang ke rumah tidak mencuci tangan, tidak mandi, tidak ganti pakaian, dan langsung berkumpul dengan keluarga. Nah, pada waktu berkumpul dengan keluarga mungkin kita tidak ada gejala ya, tapi pada waktu kita ketemu dengan orang tua, dengan sanak saudara kita yang
saat itu lagi sakit ataupun lagi imunnya menurun. Nah, kemudian kita salam, kita ya cupika-cupiki tanpa terlebih dahulu membersihkan tubuh kita dan mengganti pakaian kita, akhirnya akan masuk ke dalam tubuh keluarga kita. Nah, terjadilah yang namanya kemudian parah, terinfeksi, sesak napas, dan kemudian mengakibatkan kematian. Itu mungkin proses yang terjadi. Kenapa sampai penularannya sangat cepat dan sangat masif, karena posisinya kita tidak tahu si A atau si B yang menjadi virus atau enggak ya. Untuk apakah yang ini positif atau negatif. Makanya salah satu mencegah tadi dengan 3 hal ini. Untuk mengetahui cara kita ngetesnya gitu gimana Pak? Bahwa kita ada yang terjangkiti antara anggota keluarga kita. Yang pertama mungkin kita lihat dari sisi gejala ya. Gejala itu yang pertama, sebelumnya juga saya pernah bercerita, saya harus ceritakan juga bahwa saya adalah pasien yang dulunya positif tapi kemudian sudah sembuh dan sudah negatif dan tidak ada lagi corona dalam tubuh saya. Nah, yang saya alami, yang saya ceritakan ini kan, pertama sekali memang kita terasa demam, kemudian batuk, kemudian pilek, 1 hari 2 hari itu demam, batuk, pilek, yang kemudian saya diare. Diare itu artinya terus ke belakang sampai dengan 4 kali 5 hari 1 harinya. Kemudian ditambah lagi lemes itu tidak memiliki tenaga ya, seluruh sendi dan otot itu sakit. Saya itu sempat tidur sampai 7 jam tidur aja gejala-gejalanya. Dan pada hari keempat, hari kelima saya sudah mulai hilang penciuman itu artinya tidak bisa mencium dari aroma yang paling bau sama sekali gitu ya. Maksudnya kayak kayu putih dan lain-lain itu nggak bisa. Kemudian hari ke-7 saya sudah mulai kehilangan rasa pengecap. Jadi nggak bisa ngerasain pedasnya makanan itu, enaknya makanan itu, asinnya makanan itu, manisnya kehidupan ini nggak bisa lagi dicap gitu kan. Nah, itu pengalaman ya Pak ya. Nah, pengalaman, tapi itu saya dengar itu pengalaman. Itu tanda-tandanya itu, tanda-tandanya. Nah, setelah itu baru kemudian sudah menyerang ke pernapasan. Jadi kita susah bernapas, sesak napas, dan kadar oksigen kita menurun dalam darah sampai 90 sampai 80. Nah, saya sempat langsung masuk ke ICU. Nah, pada waktu ICU dikasih pernapasan buatan, dan kemudian saya jaga kesehatan dengan imunitasnya ditingkatkan dengan makanan-makanan herbal, kemudian ditambah lagi dengan olahraga, berjemur. Nah, itu kemudian bisa memulihkan cepat. Saya sempat sampai dengan 1 bulan untuk recovery kembali menjadi normal kembali. Pemulihannya ya. Nah, pemulihan. Nah, itu tanda-tanda yang bisa yang paling simpel yang untuk ditandakan kalau seseorang dikatakan terkonfirmasi positif. Nah, waktu itu saya langsung bercerita ya. Memang kalau seandainya kita menemukan tanda-tanda tersebut, kita bisa langsung menghubungi puskesmas setempat. Puskesmas setempat itu artinya yang paling dekat adalah puskesmas. Penanganan pertamanya. Nah, kemudian dari puskesmas akan diperiksa, kemudian akan diambil swab. Apabila dinyatakan positif, kemudian kita bisa melakukan karantina. Karantinanya bisa sendiri, tapi karantina sendiri juga harus dengan pantauan dan pengawasan dari puskesmas. Apakah rumahnya memungkinkan, apakah rumahnya bisa untuk menjalani karantina, dan pengawasannya harus ada kriteria juga. Harus ada kriteria juga. Kalaupun tidak, akan dibawa ke tempat karantina yang disediakan oleh pemerintah. Nah, di mana itu Pak? Kira-kira yang sudah disiapkan oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, di mana aja? Iya, yang disediakan oleh provinsi memang ada 2 ya. Yang pertama adalah Wisma BKPSDM yang di Diklat itu, dan itu menampung sekitar 60 kamar. Kemudian ada juga rumah sakit COVID yang di Rumah Sakit Umum Provinsi Soekarno. Di situ menyediakan sebanyak 100 bed itu yang disediakan oleh Provinsi. Pangkal Pinang juga menyediakan LPMP sebagai tempat karantinanya. Bangka itu ada 6 tempat karantina, ada Wisma Anggrek, Wisma Melati, ada kemudian Diklatnya. Bangka Tengah ada badan Diklatnya untuk dijadikan tempat karantina. Bangka Barat juga
Bangka Barat, Bangka Selatan itu tempat karantinanya ada di rumah sakit dan di Klat. Begitu juga dengan Belitung dan Belitung Timur. Rata-rata ada semua fasilitas pelayanan karantina ini yang disediakan oleh pemerintah di berbagai tempat yang kami sebutkan tadi gitu. Oke. Bapak, terima kasih ya atas terima kasih. informasinya. Nah, Terima kasih. anak soleh-soleha, Pak Mikron aja yang ketua BPBD itu bisa terjangkiti. Apalagi kalau kita tidak menjaga, tidak menerapkan protokol kesehatan ya dengan baik, Ustaz khawatirkan kita juga akan terjangkiti. Oleh karena itu, Ustaz minta kalian semuanya untuk mulai sekarang mulai memperketat kembali ya, melaksanakan protokol kesehatan. Kita doakan semuanya agar kita tidak terjangkit oleh virus COVID-19 ini, dan juga kita doakan mudah-mudahan virus COVID-19 ini bisa segera hilang ya. Tidak ada lagi di Indonesia, khususnya seluruh dunia ya. Terima kasih Pak Mikron. Tetap berdoa, tetap berusaha, Ya. dan jangan lupa tetap gunakan protokol kesehatan secara benar. Oke, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, salah-salah agar lebih jelas lagi ya, dari tadi kita sudah mendengar Bapak Mikron Atareksa tentang pengalaman beliau ya. Nah, ini harus kita ambil jadikan pelajaran buat kita ya, untuk tetap terus menjaga atau kita tetap menjalankan protokol COVID-19. Nah, selanjutnya kita akan bertemu dengan Ustadz Salahuddin selaku penjamin mutu bidang keislaman SIT Albina. Nah, apa sih yang dikatakan Ustadz Salahuddin selaku itu dari sisi pandangan Islam tentang wabah ya? Nah, kita dengar sama-sama ya, Ustadz Salahuddin pandangan dari sisi Islam tentang wabah. Nah, anak saleh-saleha, kali ini Ustadz akan mewawancarai Ustadz Salahuddin. Beliau adalah penjamin mutu bidang keislaman SIT Albina Pangkal Pinang. Nah, Ustadz akan mewawancarai tentang COVID-19 dari sisi pandangan Islamnya. Oke, kita saksikan ya. Ustadz, bagaimana sih pandangan Islam tentang pandemi atau wabah COVID-19 ini dari sisi Islamnya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Pertama, bahwa wabah apapun itu namanya, dalam Islam itu dinamakan dengan al-bala, ya, adalah bencana atau fitnah, ujian dari Allah Subhanahu wa taala ataupun teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkait dengan ini tentu kita sebagai seorang muslim pertama meyakini bahwa ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah telah menegaskan walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat, yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah juz kedua halaman ketiga sebelah kiri ayat paling atas. Jadi Allah Subhanahu wa taala menegaskan ini adalah ujian buat kita. Allah akan uji jiwa kita. Di uji jiwa itu kan bisa saja berupa kematian, bisa saja berupa sakit dan seterusnya. Nah, jadi ini ujian dari Allah. Atau juga merupakan teguran dari Allah, mungkin karena kesalahan kita selama ini, dosa kita. Cara Allah untuk membersihkannya, Allah bersihkan dengan Allah uji, dengan Allah datangkan wabah ini. Ditegur oleh Allah agar kita kembali kepada Allah. Yang lalai kembali sadar, ingat bahwa hidup ini akan berakhir dengan kematian, seperti yang dialami oleh mereka yang terkena ini. Dan kemudian ada juga menjadi bisa saja azab bagi mereka yang tidak meyakini Allah, yang tidak beriman kepada Allah, bisa saja ini menjadi azab buat mereka. Dan ini harus berhati-hati. Ini menurut pandangan Islam. Dan sebenarnya dalam Islam juga sudah pernah terjadi wabah, ada wabah flu, ada wabah kolera dan seterusnya. Nah, selanjutnya Ustaz ya, bagaimana sih solusinya
ya dari pandangan Islam tentang wabah ini ya. Adapun solusinya menurut Islam itu tidak jauh beda dengan apa yang telah dilakukan oleh pemerintah kita saat ini, yaitu membuat protokol COVID kesehatan dengan cara cuci tangan, bersih-bersih, kemudian menjaga jarak, pakai masker. Itu tidak jauh beda dengan apa yang telah dilakukan oleh pendahulu kita. Zaman Umar bin Khattab itu ada 2 orang gubernur beliau yang meninggal, yaitu Abu Ubaidah bin Jarrah, kemudian Mu'adz bin Jabal, itu terkena ta'un. Kenapa? Karena mereka belum tahu cara solusinya, sehingga mereka pun terkena dan pada akhirnya meninggal. Jadi ini bukan aib ya, kalau orang terkena bukan aib, karena sahabat pun pernah ada yang meninggal karena wabah. Oke, kemudian diganti oleh gubernur yang ketiga, yaitu Amr bin As, sehingga beliau punya ide agar wabah ini bisa terputus mata rantainya. Orang-orang disuruh jaga jarak. Kalau sekarang kan dengan jaga jarak, kalau dulu disuruh oleh gubernur ini untuk menyepi, berpencar. Ada yang ke hutan, ada yang ke gunung, ada yang ke lembah dan seterusnya. Yang penting tidak bertemu antara satu dengan yang lainnya, sehingga yang sudah terkena wabah ini karena tidak punya cara pengobatannya kecuali seperti itu, dengan mereka nanti meninggal sendirinya akan berakhir itu wabah. Kalau sekarang kita istilahnya PSBB ya, PSBB memutus mata rantai itu. Jadi tidak jauh beda, hanya namanya saya yang berbeda, tapi caranya sama dengan apa yang telah dilakukan oleh gubernurnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, itu yang ada di Hims. Oke, terima kasih Ustaz Salahuddin. Nah, Saleh-salehah, demikian perbincangan kita dengan Ustaz Salahuddin yang berkaitan dengan COVID-19. Yang pasti kita harus menerapkan protokol kesehatan ya, agar kita semuanya terhindar dari pandemi COVID-19 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, demikian Saleh-salehah. Gimana? Sudah mendapat sedikit gambaran ya tentang wabah dari pandangan Islam. Di sini kita harus bersabar ya dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Selanjutnya ini yang banyak ditunggu-tunggu, banyak dinanti-nanti oleh kalian semua dan juga orang tua murid ya. Kapan sih kita akan tatap muka? Kapan kita akan sekolah lagi? Udah kangen ya rasanya ya, kita pengen bertemu bersama-sama, pengen tatap muka, pengen bermain bersama-sama. Nah, kita lihat dulu apa sih kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Pangkal Pinang? Ya, kita lihat bersama-sama penuturan beliau. Nah, anak saleh-salehah, hari ini Ustadz akan menemui Kepala Dinas Pendidikan Kota Pangkal Pinang. Ustadz akan mewawancarai Kepala Dinas Pendidikan Kota Pangkal Pinang. Oke, baiklah. Di depan Ustadz sudah ada Kepala Dinas Pendidikan. Oke, ini adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Pangkal Pinang, Bapak Edi Supriyadi ya. Pak, saya ingin menitipkan pertanyaan dari orang tua anak soleh-solehah ya, tentang kapan nih kita akan tatap muka, kita akan masuk sekolah ini. Bagaimana ini Pak? Ya, sebetulnya kalau kebijakan pendidikan dan kebudayaan nasional Mendikbud itu sudah boleh membuka walaupun keadaan zona merah, zona kuning, zona oranye, zona merah. Semua zona udah boleh Pak ya? Harusnya udah boleh dibuka. Tapi mengingat situasi kondisi di Kota Pangkal Pinang meninggi berapa hari terakhir bulan ini ya, berapa bulan inilah, bulan-bulan Desember ke Januari. Makanya sementara ini kita pending. Karena salah satu persyaratan itu ada izin dari pemerintah daerah.
Kira-kira pesan Bapak kira-kira untuk anak soleh soleha SDT Albina, kira-kira kalau sudah dimulai kegiatan KBM tatap muka, kira-kira apa yang harus mereka lakukan, Pak? Kira-kira? Iya, pertama 3M itu suatu keharusan. Jadi menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, itu wajib dilaksanakan. Sekolah juga harus menyediakan fasilitas atau melaksanakan protokol kesehatan, misalnya untuk cuci tangan, termogan, ya, dan seterusnya lah gitu, untuk menjaga dan usaha kesehatan sekolah, jaga lingkungan, kebersihan, ajak warga, guru gitu ya, sama-sama gitu, ada ajak siswa gitu, kerja bakti sama-sama gitu, bersihkan sekolah. Waktu inilah yang perlu sama-sama gitu. Protokol kesehatan harus, usaha kesehatan sekolah harus, jaga jarak, mencuci tangan, fasilitas harus di. Oke, kayak gitu ya. Oke Pak, terima kasih atas informasinya. Terima kasih. Demikian anak soleh-soleha pembicaraan kita dengan Kepala Dinas Kota Pangkal Pinang. Terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya. Belajar yang rajin. Nah, soleh-soleha, demikian mudah-mudahan kalian sudah mendapat sedikit gambaran tentang pandemi COVID-19 ini ya. Kita sudah melihat dari Ketua BPBD atau penanggulangan bencana daerah. Kita sudah melihat dari pandangan sisi Islam, kita sudah melihat dari apa yang dikatakan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Pangkal Pinang. Nah, pesan Ustaz ya, tetap kita menerapkan protokol kesehatan baik kalian di rumah ataupun di luar rumah. Tetap memakai masker ya, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, tetap berada di rumah ya, kecuali jika ada kepentingan kalian harus keluar rumah ya silakan. Tapi itu tetap menerapkan protokol kesehatan. Dan juga misalkan kalian atau ada melihat orang yang bergejala, silakan periksa diri kalian atau dites. Nanti kalau memang ada virus, tolong kita menerapkan isolasi mandiri ataupun kita langsung isolasi ke tempat isolasi yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Dan juga soleh-soleha, hindari dulu bersalaman ataupun kita kebiasaan kita ya untuk cipika-cipiki itu juga kalau dihindari dulu untuk sementara ini ya, sama pandemi COVID-19 ini. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kepada kalian semua kalian bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya doakan semoga kita semuanya anak soleh-soleha SDT Albina dan juga seluruh umat manusia, mudah-mudahan kita doakan pandemi virus ini bisa berakhir, bisa hilang dari muka bumi ini. Ya, kita bersama-sama berdoa dan juga kita mohon ampunan, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya terhindar dari pandemi COVID-19. Demikian ya untuk pembelajaran life skill kita hari ini. Nah, minggu depan kita bertemu kembali dengan life skill